Oke, halo semuanya sobat setia podcast Himabistik. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari bintang tamu sebelumnya, teman-teman. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Ibu Kesyadinya Solihati, STMAB, dosen sekaligus ketua tim Akademik Politeknik Siaran Jakarta. Boleh tepuk tangan semuanya? Oke, sebelum kita masuk ke topik kita pada hari ini, bagaimana Ibu kabarnya? Kayaknya baik. Apa kabar kamu, Mas? Saya juga baik, Bu, alhamdulillah. Kayaknya saya lihat-lihat Ibu hari ini lagi sibuk sekali ya, Bu. Kan lagi ada seminar ya, seminar iya. nasional, tapi abis itu apa sih yang enggak buat teman-teman? Oh iya. Berarti tadi Ibu ikut seminar yang di Makati itu ya, Bu. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke topik kita kali ini aja ya, Bu. Jadi di sini topik kita kali ini itu adalah bekal kita semua sebagai mahasiswa. Sebenarnya bukan mahasiswa aja sih, Bu, kayak teman-teman semuanya untuk menghadapi nanti dunia kerja itu seperti apa gitu, Bu. Jadi di sini kalau boleh tahu, Ibu boleh menceritakan sedikit gak, Bu, bagaimana perjalanan Ibu hingga sampai saat ini gitu, jadi dosen dan ketua tim Akademik Politeknik Siaran Jakarta. Oke, berarti tentang aku dulu ya. Oke, Bu, boleh. Jadi saya mungkin kalau dari kenapa bisa jadi dosen gitu ya, agak panjang juga ceritanya. Saya lulus itu sebetulnya kan di jurusan teknik lingkungan. Iya, betul. Teknik lingkungan, terus kemudian setelah lulus itu saya sempat kerja sebagai engineer. Nah, engineer di PT Palija dulu, kalau misalkan teman-teman tahu, perusahaan air minum yang sekarang jadi Pamjaya. Nah, di situ justru selain pekerjaan teknis itu saya belajar kalau tentang keputusan-keputusan bisnis kan, bahwa kalau bisnis itu tuh perlu strategi, ada target dan yang lainnya. Dan itu menurut saya seru. Jadi terus pas itu saya penasaran, pengen tahu belajar lebih lanjut tentang ilmu bisnis. Kemudian saya ngambil S2 sama-sama di ITB, tapi tentang administrasi bisnis, khususnya kewirausahaan. Nah, di situ juga setelah lulus, malah saya berubah lagi tuh, saya pengen punya bisnis waktu itu, karena kan kewirausahaan ya. Jadi saya sempat ngebuat bisnis-bisnis kecil. Ada kayak semacam Korean street food gitu ya, jajanan Korea, terus ada juga baju anak gitu, dan itu berjalan buat beberapa waktu, cuman terus kemudian karena bisnisnya itu juga kan bareng sama tim yang lain, nah mereka juga ternyata punya visi yang beda gitu kali ya, mungkin ternyata mereka juga sebenarnya masih pengen coba karir, ada yang udah sibuk dan yang lainnya, akhirnya terus kayaknya udah nggak bisa sama-sama bareng-bareng dulu nih bisnisnya, akhirnya kita sepakat buat udahan dulu. Nah terus kemudian saya lanjut jadi konsultan. Waktu itu kalau kalian tuh ada PricewaterhouseCoopers Consulting, di situ tentang consulting manajemen tapi di bagian SDM sebetulnya. Jadi sebetulnya saya pikir bakal di SDM gitu ya. Tapi ternyata setelah 3 tahunan gitu begitu jadi PwC, di situ kan lumayan cukup demanding. Tapi di situ juga saya nikah, saya punya anak gitu ya. Terus akhirnya saya juga nggak bisa kayak terus-terusan kayak pulang lembur dan yang lainnya. Akhirnya saya mutusin udahan dulu. Nah setelah udahan itu kemudian ada jeda sebentar. Nah baru ada bukaan buat jadi CPNS dosen di London. Itu emang kebetulan mereka mintanya yang S2 kan. Jadi pas lihat cocok nih gitu ya, dan ternyata pas udah tes alhamdulillah masuk tuh. Jadi saya baru bergabung di LAN itu 2018. Berarti baru ya, Bu? Belum lama. Nah terus jadi 2019-nya itu saya jadi dosennya, resmi jadi dosen. Jadi kalau sekarang mungkin baru 7 tahun ya, belum lama juga. Berarti pas Ibu kesini berarti masih dosen tuh? Belum yang jadi ketua tim akademik? Saya ketua tim kemahasiswaan. Kemahasiswaan, iya. Ya, jadi saya juga sempat bisa pindah-pindah sih. Jadi kan abis jadi dosen, pernah jadi sekretaris prodi ABSP, terus pernah jadi subkoordinator bagian humas, terus jadi ketua tim humas. Nah terakhir baru sekarang jadi ketua tim kemahasiswaan. Terus menurut Ibu apa sih, Bu, yang membuat momen kuliah itu tuh penting untuk perkembangan seseorang, atau kayak kuliahnya harus kita banggakan gitu, Bu? Menurut Ibu tuh sepenting apa sih, Bu? Kuliah tuh penting banget guys, karena sebenarnya kuliah itu tuh tempat kalian eksperimen sebelum kalian benar-benar nanti nyemplung ke dunia kerja yang sebenarnya ya. Kuliah ini adalah tempat dimana kalian bisa nyoba, gagal, and that's fine. Kalau misalkan nanti kalian sudah bekerja, kalian bikin kesalahan ya, itu akan fatal karena nanti dampaknya akan langsung ke organisasi, ke kinerja bisnisnya gitu kan. Tapi kalau di sini kalian organisasi,
kalau misalkan ada ada yang ketidaksesuaian, itu adalah jadi koreksi untuk kalian, untuk proker kalian sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi tidak langsung misalkan mengkhawatirkan gitu. Dan terus juga kuliah itu adalah tempatnya, mungkin ini klise ya, tapi sebenarnya kuliah itu yang benar-benar tempat mengembangkan diri gitu. Dan itu benar banget. Karena ya bukan cuma ilmu di sini, tapi di sini kalian ngembangin diri kalian, kapasitas kalian. Gimana sih kalian itu nggak cuma pinternya ya, tapi gimana sih kalian berelasi, kalian bisa nggak sih bekerja sebagai tim gitu, kalian bisa nggak sih memanage diri sendiri, memanage stres, memanage waktu gitu. Dan itu ya kalian dapatkan dari pendidikan ataupun hal-hal yang kalian lakukan selama berkuliah. Jadi memang penting banget ya untuk bisa memupuk diri kalian jadi lebih tinggi gitu. Kayak kurang lebih istilahnya kayak latihan gitu ya, buat Bener. bekal nanti ntar kita di dunia kerja tuh kayak gimana. Bener. Ngomong-ngomong soal dunia kerja teman-teman, di sini mungkin saya akan menanyakan seperti pertanyaan bintang tamu sebelumnya, mumpung Ibu pernah ada di bidang SDM ya Bu? Oh, iya. Iya, jadi saya pernah dengar gini Bu, jadi saya sempat ngobrol sama lulusan Politeknik Setialan, anak MSDMA, dan alhamdulillah dia sekarang menjadi HR di BNI. Oh, nice. Iya, nah di situ dia ya udah kita ngobrol-ngobrol gitu ya Bu ya, sharing-sharing gimana nanti caranya lulus dari sini gimana, terus apa yang mesti saya siapin atau gimana. Jadi dia tuh cerita kayak dia tuh ngomong ke saya kayak udah mending lu cari-cari magang deh kalau bisa, magang 2 kali gini karena saya juga sempat dengar dari orang-orang lain, gak cuman dia itu ya Bu. Jadi katanya kita berormawa kayak Hima, BEM atau apapun itu, katanya itu nggak kepakai nanti saat kita misalkan daftar kerja atau gimana, karena yang benar-benar dicari itu adalah pengalamannya. Karena saya diceritakan sih kayak gitu ya Bu, dikasih tahu. Jadi mau dia ketua BEM atau apapun itu, kalau misalkan di kualifikasi itu ada satu orang yang pengalaman kerjanya sangat bagus, itu bisa dijadikan pertimbangan gitu Bu. Jadi mau lawannya ketua BEM, ketua Hima atau apapun itu, tapi satu lagi lawannya dia punya pengalaman kerja yang sangat bagus. Nah itu dipertimbangkan sama HR itu, mungkin bisa diambil yang pengalaman kerjanya udah punya pengalaman kerja yang bagus gitu. Itu menurut Ibu gimana tuh Bu? Kalau menurut saya sih mungkin ada kenapa pengalaman kerja itu mungkin ada dipertimbangkan gitu ya, mungkin karena memang mereka butuhnya adalah calon pegawai yang sudah setengah jadi. Iya, betul. Ya jadi mungkin bisa jadi kan karena kebutuhan organisasinya sendiri nih, dia tuh organisasi juga beda ya. Kalau misalkan meng-hire orang-orang yang misalkan baru fresh grade, memang kan belum terlalu banyak skillnya, tapi dan mereka juga perlu invest waktu dan juga pelatihan gitu kan buat si orang ini. Tapi ya walaupun nanti secara karir dia bisa mulai dari bawah sampai nanti ya tumbuh tinggi gitu kan. Nah sedangkan kalau misalkan ada orang lain, HR lain mungkin yang pengennya meng-hire yang langsung sudah berpengalaman ya, mungkin karena dia pengennya yang sudah lebih mature, jadi untuk investasi yang induction itu, yang fase awal itu jadi tidak terlalu perlu gitu kan. Tapi ya nggak semua organisasi seperti itu, karena banyak banget gitu ya. Justru sebenarnya organisasi itu, kalau saya sendiri ya melihatnya juga, HR itu justru sebetulnya lebih senang sama yang fresh grade. Oh gitu ya Bu? Kenapa? Karena fresh grade itu masih lebih mudah dibentuk. Kalian itu ketika nanti lulus dan masuk ke dunia kerja, kalian itu masih punya nilai-nilai ingin membuktikan diri gitu ya, ingin mencari passion, mulai lompatan karir ataupun batu pertama karir kalian gitu. Dan itu tuh itu akan lebih menarik gitu ya daripada orang yang sudah setengah jadi dan sudah setengah paham nih, karena di setiap pengalaman yang orang itu punya itu juga sebetulnya udah ada nilai-nilai yang dibentuk dari organisasi sebelumnya gitu. Misalkan ya ya bayangin misalkan orang yang sebelumnya kerja di startup punya pengalaman 5 tahun terus mau pindah ke publik, ke PNS gitu. Itu kan pasti dia akan shock kan, dia pasti akan ngerasa ini kok begini beda banget. Banget. Nah jadi sedangkan kalau HR gitu ya, sebagai orang HR, orang yang baru lulus dan ini adalah karir pertamanya dia, itu akan lebih mudah dibentuk karena dia menyerap nilai-nilai, oh jadi gini ya cara kerja, oh jadi gitu ya cara interaksi gitu. Jadi ya sebetulnya akan lebih mudah di situ. Tapi ya itu juga makanya gimana nanti kalian menetapkan karir pertama itu, harapannya semoga karir yang bagus gitu ya. Dan juga nanti kan dampaknya juga karena kalian juga akan terbentuknya itu di situ.
Berarti tergantung perusahaan juga ya Bu ya, mau meng-hire-nya orang yang punya pengalamannya lebih atau gimana, atau emang mau meng-hire-nya yang fresh graduate segala macam. Tapi kan maksud saya fresh graduate itu kan juga terdiri dari orang-orang yang pernah punya pengalaman juga ya Bu ya. Tapi balik lagi mungkin tergantung perusahaan tersebut. Benar. Dan satu lagi, pengalaman organisasi kalau dibandingin sama fresh graduate sama pengalaman kerja gitu ya, itu tuh pengalaman organisasi tuh ya itu kayak latihannya gitu. Jadi justru itu nggak bisa mengalahkan ya kalau memang dia mungkin kalau misalkan dibandingkan ketua BEM sama orang yang sudah organisasi 3 tahun kerja 3 tahun ya mungkin kalau dari sisi substansi menangan dia, tapi sebetulnya ketua BEM ini juga menang juga gitu karena skill leadership itu penting banget gitu. Dia bisa megang semua staff-staffnya gitu. Bener, emang nanti pas kerja ngapain itu harus bisa mengelola orang, bisa kerja sama orang gitu kan. Oke, berarti ngomong-ngomong soal HR nih Bu ya. Kalau Ibu nih, hal pertama yang Ibu lihat dari seorang fresh graduate itu gimana sih Bu? Kayak Ibu seorang HR nih, yang Ibu lihat dari orang fresh graduate itu gimana sih Bu? Apakah harus yang punya organisasi tersebut? Atau apakah harus dia pernah magang nih, entah itu 2 kali atau sekali? Atau emang Ibu mau yang kayak gimana gitu Bu? Kalau misalkan Ibu sebagai seorang HR gitu. Oke. Kalau saya ya mungkin ya kalau saya jadi HR ya, yang pasti saya nggak ngelihat IPK. Oh gitu Ibu? Sebenarnya kayaknya juga nggak terlalu ngaruh nggak sih Bu? Iya, karena IPK itu kan cuman pintu gerbang pertama lah, di atas 3 tuh udah oke lah, udah di atas B kan berarti ya. Nah tapi sisanya itu ya adalah karakter ataupun gimana sih orang ini gitu. Karena sekarang tuh saya nggak perlu orang pintar. Kalau mau pintar-pintaran saya tinggal nanya ke AI ya kan, semuanya juga udah ada dan udah super brain gitu. Nah tapi kalau misalkan nanti saya kerja sama siapa, saya akan meduliin orang yang akan saya kerja bersama itu, gimana sih orangnya dia, karakternya dia, bisa nggak sih mengkomunikasikan idenya, gagasannya dia itu yang bisa disiplin atau enggak, yang bisa kerjasama, yang bisa leadership atau enggak gitu. Justru malah sebenarnya yang penting kalau di dunia kerja itu adalah soft skill. Soft skillnya. Karena yang teknis bisa dipelajari ya. Betul. Tapi saya setuju sih Bu sama Ibu, kayak IPK nggak terlalu ngaruh atau gimana Ibu, karena kita kan untuk mencapai IPK itu kan itu belajar ya Bu ya. Nah jadi nanti kita ketika menghadapi dunia kerja pun kita sebenarnya kan belajar juga ya Bu ya. Kayak kita pertama kali masuk ke perusahaan aja kan juga di training, dan sebenarnya dengan kita mengejar IPK dulu kita semasa kuliah itu juga nggak kepake-pake banget lah mungkinnya Bu ya. Ya IPK itu jadi ya dia gerbang pertama. Tapi kan kayak misalkan IPK 3,7 sama IPK 3,6 itu nggak langsung menyeleksi 3,7 itu pasti lebih baik dan lebih pintar orangnya gitu kan. Pasti ada kriteria ataupun faktor-faktor lainnya yang nanti bisa jadi penentunya. Oke Bu. Selanjutnya mungkin di era sekarang ini ya Bu ya. Menurut Ibu tantangan terbesar apa sih Bu kita sebagai mahasiswa nanti ketika masuk dunia kerja itu akan kayak gimana? Kagetnya gimana gitu Bu. Karena kan zaman sekarang dan dulu beda sekali ya Bu ya. Pasti beda banget. Itu gimana Bu? Tantangannya ya, kalau menurut saya ya, karena nanti apalagi zamannya juga udah berubah ya kan ya, teknologi juga udah berubah. Jadi standar yang lama itu udah akan beda banget juga. Kalau misalkan nanti menurut saya di zaman kalian gitu ya, kalian yang jadi pekerja aktifnya, itu pasti akan dituntut itu speed gitu, karena ya sekarang pun akses informasi dan juga jawaban itu udah ada, tinggal bisa kalian olah kan, misalkan dengan AI gitu ya. Betul. Tapi juga make sure atau memastikan bahwa kalian itu juga paham ataupun juga mengerti daripada apa yang kalian dukungan kalian itu gitu. Jadi kan sama ya, mungkin kita semua juga pasti lama-lama akan semuanya berpindah ataupun beralih ke dunia AI gitu ya, transformasi digitalnya seperti itu. Nah tapi apakah kitanya juga benar-benar paham nih sama apa yang disarankan ataupun apa yang direkomendasikan sama AI ke kita gitu kan. Nah itu jadi jangan sampai, tantangannya itu adalah jangan sampai kita itu terlihat lebih bodoh daripada AI yang kita pakai gitu, daripada alat dukung yang sebenarnya kita gunakan gitu. Dan ya mungkin juga tantangan lainnya ya how to make it gitu ya, how to fake it until you make it, or jadi bagaimana sih nanti cara kerja yang baru itu, karena cara kerja yang sekarang juga pasti nanti juga akan berubah gitu ya.
kalau ya dulu mah rapat harus face to face, sekarang rapat juga udah bisa hybrid. Tapi terus kemudian sekarang sudah bisa juga open collaboration gitu kan, dokumen. Nah nanti kedepannya juga pasti akan berubah lagi nih, dan itu yang nanti yang tantangannya gitu. Kita harus terus-terusan. Karena mau beda setahun atau 2 tahun pun pasti akan terbeda gitu ya Bu, nanti tantangannya atau gimana. Sebelumnya Ibu, kalau misalkan Ibu ada yang mau ditanyakan ke saya juga boleh Bu, atau misalkan teman-teman semuanya mau ada yang Ibu tanya juga boleh. Ya boleh. Ini Bu ada sedikit apa nih? minuman buat nanti mungkin Ibu haus atau gimana. Makasih loh. ini pada saya ngomong sponsor gitu nggak kan? Enggak, ini bukan udah dicopot. Gitu ya, makasih. Boleh deh, saya iya boleh Bu, iya nggak apa-apa. Boleh diminum dulu. Kalau nanya saya tanya boleh ya? Boleh Bu, boleh banget. Kalian ini sekalian saya juga promosikan di kemahasiswaan itu ada CDC, Career Development Center. Betul. Saya sih suka sebenarnya topik ini, kenapa saya ini juga ya tune in juga ke dalam topik ini, karena kan kita juga punya tuh Career Development Center ini kan CDC ini. Betul. Nah sebenarnya kita juga punya layanan job portalnya tuh, portal CDC dengan kerjasama dengan Kinobi. Nah, saya pengen tahu juga teman-teman mahasiswa aware nggak sih sama portal ini? Itu tuh portal, maksudnya gimana sih Bu? Nah, berarti iya kayaknya tuh belum pada aware ya. Jadi tuh Poltek itu udah kerjasama sama Kinobi. Kita tuh tiap tahun bayar sekitar 50 juta tuh buat itu. Nah, jadi teman-teman mahasiswa itu sebenarnya bisa bikin akun di portal karir khusus antara Setia sama Kinobi. Jadi itu platform. Dan isinya itu kalian bisa bikin CV-nya juga udah yang ATS Builder yang udah dipakai semua HR semua perusahaan besar gitu ya. Terus habis gitu kalian juga bisa langsung apply di situ. Mau itu pekerjaan yang remote, yang full time, part time gitu. Dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang di luar Vietnam lah, di Thailand itu juga bisa. Karena Kinobi itu dia basisnya tuh Singapura, jadi kita sebenarnya global. Cuman sayangnya tuh saya ngelihat mahasiswa Poltek tuh minim banget yang make. Jadi sayang banget gitu nih. Jadi ya, ayo join. Teman-teman semua tuh. Masuk ke dalam portal Kinobi, kinobi.setialanjkt.app. Masa itu nanti cek lagi di karir portalnya. Terus bikin akun sama bisa play di situ. Mulai dari sekarang pun. Jadi di situ tuh platform buat kayak gini gitu Bu, kayak menunjukkan kayak skill-skill mahasiswa gitu kepada melewati portal itu, atau platform itu tuh sebenarnya fungsinya untuk apa sih Bu? Jadi itu benar-benar portal kerja. Kalau mau bikin CV, habis bikin CV terus kalian apply kerja di situ. Mirip-mirip LinkedIn berarti soalnya kayak gitu. Kayak LinkedIn, kayak Jobs, DB, Jobstreet gitu. Cuman kalau ini udah khusus untuk yang Poltek Setialan. Kita udah punya padahal. Berarti dari perusahaan-perusahaan luar, jadi kayak kalau misalkan kita udah punya akun dan lain-lain, jadi perusahaan-perusahaan luar tuh bisa melewati portal itu gitu ya Bu. Oh ini dari Politeknik Setialan kayak begini, kayak gitu. Tapi kalian harus apply. Iya, harus apply. Kalian harus apply. Jadi kalian bikin CV terus kalian ada lowongan nih, misalkan di sebut merek gitu apa ya? Toshiba gitu ya, Toshiba Cikarang. Terus part time, full time ini kalian apply di situ. Nanti kalau misalkan dilanjutkan sama HR-nya, ya nanti notifikasinya juga di situ. Kalian akan ikut seleksi rekrutmen. Gitu. Udah tahu kan? Ayo teman-teman harus ikut. Berarti mirip-mirip LinkedIn lah ya Bu. Tapi lebih kayaknya lebih gampang ya lewat portal. Iya, dan emang udah coba buat Poltek. Oh iya. Kampus lain pun juga ada beberapa kampus lain yang banyak. Ada. Jadi Kinobi juga bekerja sama dengan banyak kampus lain. Kampus-kampus luar bagus. UI, UGM, jadi pakai Kinobi. Cuman ya itu tadi ini tuh fasilitas, tapi sayangnya mahasiswa kita belum terlalu banyak yang menggunakan. Mungkin belum tahu juga. Banyak yang belum tahu. Memang kalau di kayak platform Poltek udah dikasih tahu gitu Bu. Kayak ini portal Kinobi gini-gini. Udah, jadi kita udah pernah dulu tuh ada sosialisasi, terus ada juga flyer ya. Nah, cuman ya mungkin emang kayak harus di-refresh lagi ya. Biar dilihat lagi gitu ya Bu, lebih ini lagi. Kita lanjut ke topik kita ya Bu ya. Menurut Ibu di tengah era sekarang kan AI di mana-mana ya Bu ya. Parah, bahkan sekarang otak kita nih mungkin bisa tergantikan gitu oleh AI gitu ya Bu ya. Kita nih sebagai mahasiswa gitu Bu, gimana menurut Ibu kita bisa memanfaatkan kalau AI ini tuh sebagai pendukung gitu, bukannya malah menggantikan kita gitu Bu. Karena sekarang bener-bener AI itu kayak bener-bener mainkan otak kita itu Bu. Itu menurut Ibu tuh gimana tuh? Iya. Yang jangan sampai tuh ya, sampai AI itu mematikan suara ataupun usaha kita untuk berpikir.
itu yang nggak boleh sih. Jadi jangan sampai kalau udah ada ciri-ciri ya, misalkan kalian itu jadi nggak pede ngejawab kalau nggak nanya ke AI, itu udah bahaya karena berarti emang kalian udah mengakui bahwa otak kalian tuh adalah dia gitu. Kadang kan kita sendiri punya ya, dan sebenarnya manusia itu punya apa ya, punya empati yang nggak bisa digantikan oleh AI, kesadaran nggak bisa digantikan oleh AI. Nah itu tuh yang ngebedain kita sama mesin kan. Betul. Jadi kalau misalkan kita sampai tidak bisa membedakan harus ngapain kalau nggak nanya ke AI, itu udah warning gitu. Oh, udah banyak kayaknya kayak gitu ya Bu ya. Nah iya, itu yang bahaya. Iya. Jadinya kan apa namanya ya ujung-ujungnya gitu ya, over relying. Jadi kitanya terlalu bergantung, terus kitanya sendiri juga jadi tidak tahu jawaban kalau hasil pemikiran sendiri gitu. Nah ini yang nggak boleh seharusnya. Jadi AI itu ya tetap aja gitu ya. Kalau misalkan kalian menggunakan AI, tetap harus kalian telaah dan coba kalian jangan tipe pertanyaan ataupun asistensi itu adalah bukan buat dia untuk menyuruh membuatkan atau mencarikan jawaban, tapi lebih ke men-challenge atau mengkritisi yang kalian pemikiran kalian gitu ya. Kalau misalkan ya ini nanti tantangannya benar. Nanti soalnya makin lama saya yakin kita akan semakin bisa tergantikan ya, dan semakin malas mikir dan semakin mengandalkan ya. Dan itu yang jangan sampai sih gitu. Nanti ya benar-benar bahkan dulu tuh saya suka mikir ya. Dulu ada film-film yang AI taking over tuh nggak sih, kayak hacking system invasi gitu. Yang tiba-tiba kalau misalkan dia punya moral, dia punya keinginan, terus itu semua bisa menghancurkan manusia. Dan mungkin ya nanti at some point kan ya itu tuh ya walaupun nggak sampai segitunya gitu ya, tapi itu ya kalau emang nanti AI semasif itu mungkin aja gitu. Bisa aja gitu ya. Bahkan sekarang orang ngobrol aja sama AI gitu Bu. Hidupnya bahkan ada yang bergantung dengan AI. Tolong saat ini saya harus makan apa kayaknya. Wah itu bener-bener parah banget sampai kayak begitu Bu, kayak nggak ada orang lain atau misalkan mikir sendiri gitu, masa makan harus diinin sama AI gitu. Ya saya harus balas apa nih Pak? Iya harus segitunya Bu gitu. Ya udah, mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Bu ya. Okay. Kalau misalkan Ibu diberikan waktu 1 menit nih Bu, pesan-pesan apa buat teman-teman semuanya dari Ibu buat nanti kita menghadapi dunia kerja dari mungkin entah itu mungkin bisa bahkan dari SMA gitu ya Bu ya, bisa disiapkan, dan mungkin juga kayak teman-teman semuanya sebagai mahasiswa untuk bekal nanti kita ke dunia kerja itu kayak gimana, itu dari Ibu gimana? Pesan saya ya, jadi kalian intinya 4 tahun ini itu adalah momen yang berharga buat kalian gitu ya. Ini masa-masa dimana kalian nantinya benar-benar menyiapkan diri sebelum benar-benar nyemplung ke dunia kerja. Masa-masa dimana kalian bisa nyoba banyak hal tanpa takut gagal gitu ya. Dan gagal pun it's okay. Jadi ya silahkan untuk melakukannya gitu. Coba banyak hal, jangan menyia-nyiakan waktu ya. Jangan menyia-nyiakan waktu. Maksudnya memang pasti ya semakin kesini juga manusia itu pasti pengennya nyaman, pengennya enak. Lebih enak mana sih, nonton nongkrong sama belajar atau nonton nongkrong sama baca jurnal misalnya? Pasti kan lebih enak kan nonton sama nongkrong gitu ya. Tapi ya make wise decisions gitu, karena lagi-lagi ini kesenangan yang tidak dibatasi itu kesenangan yang tidak dibatasi itu ujungnya adalah kehampaan. Maksudnya tuh kita itu jadinya tuh kayak budak entertainment gitu. Dan itu tuh ya kayak mungkin sekarang juga kita suka gitu ya, scrolling terus-terusan, padahal sebenarnya kita udah nggak merasa itu menghibur, udah nggak merasa, tapi terus-terusan aja gitu. Nah ini yang saya perhatikan juga, teman-teman harus bisa lebih wise manajemen waktunya, mengendalikan dirinya. Jadi pastiin bahwa nanti kalian 4 tahun ini nggak berlalu dengan peningkatan skill yang sedikit gitu, tapi banyak. Nggak cuma dari sisi pengetahuan, tapi keterampilan. Lihat organisasi apa yang bisa kalian ikutin, skill apa sih yang kalian bisa tiru dari orang-orang sekitar, dari organisasi yang ada gitu ya. Dan kesempatan lain, misalkan lomba,
beasiswa atau apa gitu ya. Nanti karena nanti kalian itu setelah keluar, kalian itu kan bersaingnya udah bukan sesama kelas lagi ya. Udah luas, semuanya besar banget. Jadi ya intinya nantinya bukan antara kelas A lawan kelas B tinggian mana IPK-nya, tapi nanti lulusan Poltek ABSP sama lulusan administrasi bisnis mana gitu, bagusan mana kan, yang diterima kerja yang mana sih gitu. Jadi ya itu kalian akan nyemplung ke kolam besar dan itu emang kalian harus bisa memperlihatkan nilai kalian. Jadi perbesarlah nilai kalian sebesar-besarnya di masa kuliah ini dengan cara masing-masing. Betul sekali. Oke. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Udah nih. Udah, terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin kita tahu Ibu sibuk tapi bisa menyempatkan diri ke sini. Terima kasih banyak. Teman-teman jangan lupa dicoba itu tadi ya, portal karir. Portal karir apa tadi namanya? kinobi.setialanjkt.apps. Iya, buat teman-teman. Nanti cek lagi di Instagram di ada. Instagram. Iya, buat teman-teman yang mau apply juga bisa di situ ya. Oke, teman-teman terima kasih. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian semua. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa ke episode selanjutnya.